ini kan keluar negeri juga kan, Naya kan emang harus keluar negeri kan, ngapain di Indonesia bla bla bla, nanti nggak jadi apa-apaan lah, takut waktunya lama lah kalau kuliah, wasting time gitu ya kata pemikiran orang tua aku. Jangan dijudge ya bisa. Gitu. Secara background pokoknya keluarga tuh nomor satu paling pendidikan ya, satunya. Pokoknya apapun terjadi, karena pendidikan itu nggak pernah habis ya. Jadi itu tuh modal. Kalau misalnya dikasih warisan pasti habis dong, ya kan. Tapi kalau dikasih ilmu itu mau lu apain juga bakal berguna untuk masa depan lu. Gitu. Halo Loite, ya balik lagi kita sekarang ada di segmen YIJ Podcast. Keren! Yeay! Aduh. Setelah sekian lama bulan purnama ya kan, akhirnya kita balik lagi di YIJ Podcast. Dan kali ini karena bintang tamunya juga spesial ya, jadi hostnya juga harus spesial dong. Spesial ya. Oke, ya. Mungkin langsung aja ya, ini aku mau memperkenalkan dulu ya. Ini di depan aku udah ada pastinya anak-anak YIJ juga gitu ya. Ini ada Jana. Halo. Boleh say hi. Terus juga ada Naila. Hai. Oke, ya jadi Jana sama Naila ini kan peserta Osbildung ya berarti ya? Peserta Osbildung, ikutnya periodenya kapan kelasnya? Agustus. Sekelas? Iya, sekelas. Dulu waktu awal sih kelas kita bisa. Terus baru digabungin. Oke, Jana sama Naila gitu. Anyway, terima kasih banyak udah mau ngeluangin waktunya di sini. Ya. Karena aku tahu kalian juga sibuk ya. Oke, jadi Naila sama Jana ini memang aku undang gitu ya, khusus karena aku sebenarnya pengen ngobrol sih sama kalian gitu kan. Kalau kemarin kan kita ngobrolnya lebih ke jangan lupa ya belajar, jangan lupa ya ujian, target. Lulus harus lulus. Jangan jadi beban. Memalukan. Iya, kayak gitu. Itu omongan siapa? Pasti bukan omongan aku sih, omongan enggak, omongan Frawan, omongan Ayung kan kayak gitu. Jangan jadi beban YIJ deh lo semua ya, kayak gitu, ya kan. Cepet-cepet udah dapat betrip aja lo, kayak gitu omongannya. Dibongkar dong. Iya. Oke, berarti siap-siap ya yang masuk YIJ itu omongannya pasti bakal kalian dapetin ya. Jangan tapi jadi bagus sih ya kan. Endingnya bagus ya. Motivasi kita belajar terus. Oke, so jadi Naila sama Jana ini aku undang ke sini karena kalian akhirnya sudah dapat betrip dan melewati proses visa dan alhamdulillahnya udah berangkat berarti ya. Ini mau proses buat keberangkatan. Tanggal berapa beli tiketnya? Udah? Tanggal 2. Oke, tepuk tangan dong. Tanggal 2 Juli ya, tanggal 2 Juli. Tanggal 2 Juli berarti berangkat sampai tanggal 3. Sampai di Jerman tanggal 3. Turunnya di mana? Bandara apa? Berlin. Berlin. Iya. Turunnya di Berlin. Turun di Berlin. Oke. Nah, ini kan jadi yang menurut aku unik dari kalian adalah karena tuh kalian berangkatnya bakal rame-ramean kan. Ada sekitar berarti berapa? 4 ya? 5 orang. Iya. Oke, Jana, Naila, terus Steven, Tessa sama Ray. Oke. Nah, ini kemarin pun juga aku pas waktu dapat dokumen dari Jerman itu, waktu pas kalian sebelum ngurus dokumen visa itu kan dapat dokumennya tuh kayak satu bundel gitu kan, dan itu tuh kayak lucu banget bundelnya karena ada nama aku juga di depannya. Terus ya, dan ini menurut aku pertama kali sih di YIJ bakal satu periode itu berangkatnya sekitar 5 orangan barengan, karena mostly tuh semuanya pasti kayak perorangan kayak gitu, dan artinya berarti kalian punya teman tuh saling berpegangan. Iya, bego-bego banget ya di sana ya. Ini memang doa dari awal ya. Kita berangkat bareng-bareng ya. Oke, so berarti berlimanya bakal barengan tanggal 2 nanti. Iya. Satu pesawat, satu betrip. Oke, wow, tepuk tangan dong.
Oke, ini juga jadi pencapaian terbesar juga sih sebenarnya buat ya IJ gitu ya, karena itu karena ya itu mengharumkan namanya IJ. Keren juga ya. Ya, karena memang mostly biasanya perorangan gitu kan. Jadi kalau misalkan perorangan kan kadang biasanya struggle-nya lebih kerasa banget gitu. Kalau kemarin tuh ada yang berangkat juga satu trip itu cuma ada 3 orang, itu ada Faren kemarin, terus kenal sama Faren nggak kenal ya? Faren terus siapa lagi sih barengannya Faren? Coy ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya, si Faren terus si Tio, satu lagi sama si Akbar. Nah itu dia bertiga, satu betrip juga kayak gitu. Nah itu dia daerahnya kotanya di deket pantai. Jadi kalau misalkan lagi pas winter itu liburnya lama. Gitu. Karena kan kalau pas winter soalnya pasti tutup kan, nggak ada orang yang mungkin liburan ke pantai. Jadi makanya biasanya liburnya panjang. Kayak gitu, hampir 3-4 bulan kurang lebihnya mereka liburan. Oh, kita juga dong. Bisa jadi. Iya. Sounds good. Oke. Nah, jadi podcast kali ini gitu, aku tadi sempat udah ngobrol ya di awal gitu. Aku nggak akan bahas soal gimana kalian Ausbildung di IJ gitu, karena udah banyak kok orang juga tahu gitu gimana proses Ausbildung. Pasti perlu belajar bahasa Jerman dan lain-lain gitu. Cuman yang lebih pengen aku obrolin sekarang adalah temanya soal dream tadi gitu ya, soal mimpi gitu. So, apakah ini dreams come true buat kalian? Atau kalian sebenarnya punya mimpi lain tapi ya nggak pernah tahu juga kalau endingnya ternyata bakal nyampe ke Jerman gitu. Gimana, mungkin buat Jana dulu? Mungkin Naila dulu. Coba dulu, mau Naila dulu, mau Jana dulu? Naila dulu, aku panjang cerita. Oh panjang, oke. Naila, apakah ini dreams come true kamu? Iya sih, karena dari dulu aku pengen ke luar negeri. Oke. Ya, tadinya itu aku mau ikutin jejak papa aku pelayaran. Oke. Cuma karena usia aku masih pas lulus dari SMK kan masih 18 tahun kan, belum bisa, sedangkan kalau di pelayaran itu minimal 21 tahun. Jadi aku nanya nih sama teman-teman aku, tadinya tuh aku juga bingung kan, tadinya aku mau kuliah tuh. Oke. Aku mau kuliah, aku tanya sama temanku, 5 tahun ke depan lu mau ngapain? Gitu. Nah terus ada satu teman kerjaanku, namanya Ragil, dia anak IJ juga. Oh, oke. Gitu. Aku tanya, gue mau ke Jerman, gue mau ikut dari sini nih, kata dia. Ragil kayak yang gitu. masih kelas bukan sih? Ragil yang anak September. Anak September itu loh. Yang sekarang udah selesai ujian juga kan? Udah, dia udah dapet trip juga. Udah bikin apply visa juga. Oh, tapi duluan dia kelasnya? Duluan aku. Oh, dia duluan daftar di sini, cuma aku pindah masuk ke bulan Agustus, dia di bulan September kayak gitu. Oke. Aku tanya sama dia mau ikut ini, terus ya udah aku bilang sama orang tuaku. Ini kan keluar negeri juga kan, Naya kan emang harus keluar negeri kan, ngapain di Indonesia bla bla bla, nanti nggak jadi apa-apaan lah, takut waktunya lama lah kalau kuliah, wasting time gitu ya, kata pemikiran orang tua aku. Jangan dijudge ya bisa gitu. Terus ya udah akhirnya aku langsung daftar ke sini, minta lihat-lihat search di Instagram, terus konsul, terus ya udah akhirnya aku ke sini. Selesai. Oke, so jadi ini menurut kamu nih dreams? Iya, karena emang untuk niatnya dari kecil kan pengen keluar negeri karena ngeliat papa tuh kayak tiap hari beda negara kan kalau pelayaran tuh. Iya. So berarti salah satu yang jadi role model kamu papa? Iya. So kamu berapa saudara sih? 3 bersaudara. Iya. Kamu anak anak pertama. So berarti masih punya 2 adik. Iya. Kecil-kecil atau udah? Yang satu masuk SMA, yang satu SD kelas 5, naik kelas 5. Oke, dan memang dari keluarga besar kamu juga mostly terbuka sama program-program keluar negeri? Iya, emang harus kayak mendingan lu keluar negeri deh kayak gitu, kayak kalau bisa sih harus belajar di luar kayak gitu kalau keluargaku. Apa yang paling membuat kamu kayak underestimate banget untuk berkarir di Indonesia? Gak tahu ya, karena aku kan dari hospitality industry kan. Yeah. Kalau di hospitality industry itu jenjang karirnya tuh agak lama kalau misalkan kita nge-stuck di Indonesia aja. Kalau misalkan orang dari luar negeri kerja di hospitality industry itu tuh bisa gampang naiknya. Kayak misalkan lu dari Arab kayak biasanya kan banyak tuh dari kayak Asia sana. Itu tuh sampai sini tuh di hotel bintang 5 terus kayak bisa langsung jadi supervisor, or manager kayak gitu-gitu sih. Jadi lebih cepat sih jenjang karirnya dibanding yang di sini-sini aja. Oke. So Jana, udah panjang ya. Lain udah panjang ya jawabnya. Itu mau melu nih. Gimana Jana? Apakah ini dreams come true kamu sejauh ini?
kayaknya ini bukan salah satu mimpi aku gitu kan. Mimpi awal? Mimpi awal. Nggak kepikiran sama sekali mau ke luar negeri, Jerman gitu kan. Bahkan luar negeri aja kamu nggak pernah kepikiran? Enggak. Sebenarnya enggak. Soalnya aku ya namanya liburan aja palingan di rumah gitu kan. Kayak gitu aja. Oh, ini anak rumahan ya? Ya, anak rumahan. Anak rumahan paling ke tempat temen doang kayak gitu. Terus kenapa bisa sampai nyasar ke sini? Nyasar di sini karena udah mentok sama masa depan. Enggak sih. Kayak apa namanya tuh udah memperjuangin masa depan. Kan dulu orang tua tuh pengennya aku jadi guru, jadi dosen kayak gitu kan, karena ibu kan guru. Jadi kalau misalnya suatu saat gue nikah, itu lebih cocoknya gue guru, jadi bisa ngurus anak, bisa ngurus suami, bisa ngurus keluarga, ada waktu gitu. Tapi malah gue jatuhnya ke akuntan gitu kan, ngikutin jejak kakak gitu kan. Terus di akuntan bukan jiwa gue sih sebenarnya, gue suka ngitung tapi bukan jiwa gue gitu kan. Gue pengennya dulu tuh kuliah bahasa. Tapi menurut ayah sih mending itu cuman ya background hobi aja. Jadi lu tuh banyak skillnya kayak gitu. Jadi memang background awalnya itu akuntansi, tapi lu di sisi lain lu bisa juga bahasa Inggris kayak gitu, bahasa. Jadi lu tingkatin. Terus apa ya? Terus sempat kerja juga gitu kan. Lanjutin pendidikan karena orang tua itu menomorsatukan pendidikan. Secara background pokoknya keluarga tuh nomor satu paling pendidikan ya, satunya. Pokoknya apapun terjadi karena pendidikan itu nggak pernah habis ya. Jadi itu tuh modal. Kalau misalnya dikasih warisan pasti habis dong kan. Tapi kalau dikasih ilmu itu mau lu apain juga bakal berguna untuk masa depan lu. Gitu. Terus kerjanya sambil cari kerja yang tetap. Dulu gue kerjanya kontrakan, yang kontrak bukan kontrakan nih, yang kontrak gitu kan. Kontrak, kontrak. Terus gue mau jadi PNS. Itu impian semua ibu-ibu dan bapak-bapak. Itu karena orang keluarga gue juga nggak ada yang jadi PNS, keluar negeri segala macem itu kan, tetangga segala macem. Berarti jauh banget dari kayak Nay ya, backgroundnya ya. Ya mungkin Nay kan udah di Jakarta ya, kotanya udah besar banget kan, jadi pikirannya udah kemana-mana. Tapi kalau gue kan masih di Palembang kan, berarti jarang kamu asal Palembang? Iya, aku asal Palembang, terus jarang banget yang namanya ketemu sama orang yang keluar negeri, kerja di luar negeri ataupun kuliah gitu kan. Ya kalau kuliah pasti kan orang kaya gitu kan ya, atau enggak dia pintar banget dapat beasiswa. Orang-orang privilege doang biasanya ya. Kan gue orangnya ya kayak gitulah ya. Kenapa? Ya dibilang bisa, nggak bisa, dibilang nggak bisa, bisa deh. Ya sederhana lah, cukup lah ya. Merendah mulu Kak Jen, merendah. Enggak ada. Terus sampai abis kontrak kerjanya, terus ya udah dibilang ayah lanjut pendidikan aja. Lanjut pendidikan, di situ mau jadi dosen. Terus ya gimana ya, susah ternyata nyari kerja sekarang itu susah banget. Untuk jadi guru aja harus honor dan ya gajinya sekian gitu kan. Tapi pernah ngelamar jadi guru? Aku sambil kuliah dulu waktu itu, jadi pendidikan aku tuh banyak sih. Banyak kan ceritanya. Iya, nggak apa-apa. Ini sampai melo nih. Jadi dulu waktu aku kuliah, pertama kali kuliah itu karena aku pernah les di salah satu tempat di Palembang gitu kan. Diajak temen untuk jadi guru di sana juga. Jadi aku sambil kuliah kayak sambil part time ya, berarti kamu part time. Di sana ngerubah sifat aku yang introvert banget, yang enggak sosial banget gitu kan, yang pemalu banget, nggak bisa ngomong di depan gitu kan. Di sana gue bisa terbuka, bisa jadi kayak apa ya namanya public speaking gitu kan. Terus ilmu gue banyak lah di situ pokoknya. Terus gue punya teman banyak, diajak dah jadi guru di sana. Dari sana ya mungkin ayah udah kepikiran nih anak kayaknya bagusnya jadi guru nih. Udah ikut, sudah selesai gue malah ikutnya ke kontrak ya, kerja kontrak kayak proyek gitu. Itu berarti pertama kali part time itu berapa gaji? Berapa? 100.000. 100.000 itu dirinya dari jam 3 sampai jam 9 malam.
Wow. Ya. Jam 3 sore? Iya, jam 3 sore. Kan Sampai jam 9 malam. aku kan D3 gitu kan. Jadi jadwal aku tepat jam 7 sampai jam 12. Jam 12 sampai jam 1 itu udah datang ke tempat kursus, briefing dulu. Briefing jam 3 udah mulai kelas. Udah mulai kelas. Kelasnya itu 2 jam sih kayak di sini. Jadi jam 3 sampai jam 5, nanti lanjut lagi 5 sampai 7, 7 sampai jam 9. Jadi pulang ke rumah itu jam 9 malam. Jadi nggak ada pikiran mau liburan, mau staycation, nggak ada. Jadi tetap cuan. Berarti itu kamu pertama kali kamu kerja ya, kamu part time. Itu kamu lakukan berapa lama? Berapa lama ya? Dari 2000 berapa sih gua? 11 gitu ya. Gue kan ikut kursusnya dari 2008 sampai 2011. Selesai itu langsung lanjut jadi guru, ngelamar di sana 2011 sampai 2013. Sampai gue diterima di proyek, gue kelarin kayak gitu. Di proyek itu gue 5 tahun. Nah, selama 5 tahun itu juga gue lanjutin pendidikan lagi. Buat mau jadi PNS ya. Yang gue udah lamar kira-kira habis berapa amplop ya gitu. Amplop coklat itu udah nggak tahu lagi berapa ukurannya sampai sekarang nggak lulus. Malah adik gue yang lulus. Itu rezeki gue di adik gue. Terus setelah proyek pendidikan S1 juga udah selesai, proyek udah kelar, terus mikir gue mau kemana. Pastikan. Berarti proyeknya sendiri tuh kontrak ya? Iya, kontrak harusnya sih 3 tahun. Cuma kayak ada delay kayak gitu kan. Udah, terus gue mikir atau gue mau ikut lanjut di sana juga, tapi gue kalau di sana gue nggak maju. Pikiran gue kayak gitu. Gue abis umur, tapi gue nggak maju. Gue pengennya ayolah lebih sukses kayak gitu, gue pengennya lebih maju. Terus didorong orang tua, ayo lanjutin S2 gitu kan. Lo lanjutin S2 biar lo jadi dosen aja. Mungkin pikirannya S2 lebih dosen itu lebih mudah kan. Ya udah sambil S2 juga gue ngikut ibu gitu kan, ikut-ikut lah ngajar-ngajar gitu di sekolah. Enggak ngajar sih sebenarnya, cuma jadi TU kayak gitu kan. Nyari kesibukan. Yang penting cuma dapat. Terus sampai di situ gue mikir ada satu dosen nih pas gue kuliah waktu itu, ada satu dosen dia keluaran dari Jerman. Dia mahasiswa Jerman, terus bilang katanya kuliah di Jerman gratis. Nih otak gratisan cepet nih. Pokoknya kalau cuan gratisan. Pokoknya gap, fry itu duluan gua. Jadi, aduh, di mana nih cari temen gitu kan? Ini gimana sih carinya bisa kok kuliah di Jerman gratis gitu kan? Gue mau lanjut deh S3 ya, so pinter banget gua. Ya udah. Ternyata ada nih beasiswa kayak namanya bukan LPDP, satu lagi DAD. Jadi dari situ gua mulai dari 2020 gua kursus Jerman. Maaf ya agak lama ngantuk kali ya. Enggak, nanti editor tolong ini ya. Tolong diedit aja ya. Ada kucing lewat gitu kan biar rame ya. Krik. Ya pokoknya kursus lah dari 2020 sampai. Berarti udah pernah les bahasa Jerman sebelumnya? Iya, tapi bego banget dulu itu, sumpah. Gue cuma tahu ich habe keine Zeit. Itu pun dari temen gue. Ich habe keine Zeit, tolong ya terus sini. Ich habe keine Zeit. Ingat kan? Kalau gue ich habe keine Geld tuh ya. Enggak, dari kelas ingat kan kalau gue selalu bilang ich habe keine Zeit. Setelah itu gue ubah jadi ich habe kein Geld. Gitu kan. Itu berarti lesnya di Palembang? Iya, aku di les seminggu di Palembang. Berapa kali? 6 bulan, seminggu 2 kali berarti. Sampai level? Sampai level B1 juga. B1 juga? Iya. Tapi itu kosong. Bohong di kelas pinter, di kelas dia pinter. Enggak. Bohong. Gue kosong banget. Tapi gue sempat dikatain, bukan dikatain sih, mungkin bagi gue itu, mungkin bagi lain itu dikatain atau kayak gimana, tapi bagi gue itu ngepres gue. Motivasi gue ditekan, gue ditekan. Ingat jangan tinggal di luar negeri itu pasti lebih ditekan lagi dibanding di sini gitu kan. Jadi kita mental baja gitu kan. Jadi harus memang ibu itu kuat. Jadi dibilangin lo harus mental kuat katanya kayak gitu. Jadi nangis boleh tapi harus kuat kayak gitu.
Ya bahkan kalau bisa kita nggak punya banyak waktu buat nangis-nangis sih. Iya, lagian mikir solusi. Ya nggak sih? Lagian namanya gagal itu udah biasa banget. Gimana ini bisa lulus gitu kan, berhasil. Di situ gue baru nangis gitu kan. Oke. Dibilangin kok lu udah B1 tapi nggak bisa ngomong gitu. Ngomongnya masih patah-patah kayak level A1. Setelah itu kan disuruh presentasi, selalu minggat nih gue. Ya mau gimana, gue cuma bilang iya bekain design terus disuruh presentasi, mau ngomong apa gitu kan. Ya udahlah, gue nggak selesaiin B1 tapi ikut online. Gue terusin online course. Ya, online course. Itu gue ikutin yang paling murah. Ada nih yang paling murah. Terus bagus banget sistemnya. Dan di situ gue benar-benar pelajarin banget yang namanya A1. Karena A1 itu benar-benar tiang lah ya, tiang untuk ke B1 ke level atas. Jadi udah A1 udah bisa gitu, nggak bisa banget sih, biasa aja kayak gitu, nggak ngerti-ngerti. Bohong. Dia merendah mulu. Nggak ada, seriusan beneran. Terus gue lihat ya Ije lewat di IG gue tuh, gue coba nih, gue mau ikut beasiswa. Pas lihat, aduh mahal banget ya ternyata ya. Beban banget nih gue sama orang tua. Harusnya bilang ini mahal. Enggak mungkin viewersnya mungkin beda. Mahal boleh, yang penting ada kredibilitasnya ya. Iya, tapi gue kan pengennya nggak mau bebanin orang tua ya. Iya, betul. Gue pengennya habis terus duit orang tua gue, taunya masih ngabisin kan. Ya gak apa-apa sih. Terus ya ngelihat ya abis ini ganti ya. Apa? Iya emang. Ini targetin nih, Naya lu per bulan kirim segini ya. Ibu ayah ngutang dulu bentar ya. Ngutang taman bunga ya tolong. Jadi ya kayak gitu, ketemu ya Ije, terus yang malah bagusnya sih di Ausbildung kan. Sudah, ya udah masuk di sini, terus diajarin salah satu Frau dari ya Ije, gue lihat. Fraunya siapa? Frau Nurul. Itu dia itu pelan-pelan banget ngajarinnya, kayak bener-bener banget. Jadi kayak oke, oh ini loh kenapa bisa ich habe keine Zeit. Grammarnya gimana nih? Ich habe kein Geld gimana nih? Aku taunya cuma bilang doang kan. Gak cuman ngerti ngomong aja. Iya, tapi sistemnya kenapa ini keine, ini kenapa kain kayak gitu. Itu gua pahami banget. Jadi gue dapet situ gue mulai kembangin walaupun level di A1 gitu. Gue cari nih. Terus cari temen yang udah ikut ujian, gue deketin gimana presentasi gue liatin kayak gitu. Diamati ya. Diamati. Jadi kayak misalnya kalau lu pengen berkembang, temuilah teman-teman yang udah di atas kayak gitu. Mungkin di kelas kita kan ada batasan kan, dan harus menunggu teman-teman yang lain. Jadi sabar aja, nggak apa-apa, pelajarin aja. Tapi kalau lu mau kembang, lu pengen belajar yang lebih banyak, silakan keluar, cari temen yang mau belajar dan lihat gimana cara mereka belajar. Jadi kita punya perspektif yang lain. Cara kita belajar kayak gini. Oh orang lain kayak gini. Oh kita bisa nggak ngikutin kayak gini. Jadi cari metode yang enak untuk diri sendiri kayak gitu. Setelah digituin. Jadi pas setelah gue udah di level bisa, pas disuruh presentasi, gue udah tahu nih, udah ada bayangan. Oh presentasi kayak gini, tinggal cari aja. Kayak gitu sampai ya walaupun ya nggak lulus ya, walaupun pas pertama kali ujian nggak lulus, ya udah nggak apa-apa, yang kalau rezeki nggak kemana. Pertama kali ujian berarti alle modul nggak lulus atau cuman 2 modul lulus. 2 modul lulus terus ngulang lagi. Iya ngulangnya satu-satu. Alhamdulillah satu-satunya lulus ya. Iya. Oke. Makasih aja ya. Hasil merendah kan, hasil merendah tuh. Pencapaian terbesar bagi gue sih. Iya berarti artinya Janah sama sekali nggak pernah terfikirkan bahwa Janah bisa ke Jerman ya dalam beberapa minggu ke depan lagi ya gitu. Atau hitungan hari sih, Frau. Iya sabar. Ini menggebu, anak muda menggebu-gebu. Jiwa muda. Iya, hitungan hari gitu ya, hitungan hari. Ya artinya di keluarga, apalagi berarti Mbak Janah yang pertama kali bisa keluar negeri. Jadi buka pikiran keluarga, buka jalan keluarga. Jadi mungkin ada
keponakan, teman, sahabat, bestie ya. Mau ke Jerman silahkan, teman kunjungi saya. Teleponnya di nomor sini. boleh. Oke, good. Oke. So, jadi gini, banyak juga yang aku dapat ya gitu kan, omongan gitu bahwa mimpi itu ya, itu hanya milik gitu, hanya milik orang-orang privilege. Artinya privilege tuh ya orang tua yang berkecukupan gitu ya. Terus juga kita yang mungkin apa ya ibaratnya level pendidikannya rendah gitu kan, mungkin apa namanya ada yang cuman lulusannya pakai C misalkan gitu kan, artinya lu mimpi nggak usah ketinggian deh gitu, karena mimpi itu lu intinya mimpi tinggi itu hanya buat orang yang berkecukupan. Kalau lu di level standar ya lu nggak usah punya mimpi tinggi gitu kan. Tolong sadar diri gitu. Banyak orang yang punya pendapat tuh kayak begitu di Indonesia ini terutama gitu kan. Nah, gimana pendapat kalian gitu? Maksudnya menurut Nai juga, menurut Jana juga gitu. Apakah memang faktanya mimpi itu hanya milik orang yang berkecukupan dan orang-orang yang punya privilege besar? Enggak sih menurutku. Oke. Menurutku enggak. Iya, aku juga sih. Ya kan? Aku sih enggak. Oke. Pendapat Nai dulu, gimana Nai? Karena menurutku aku juga nggak merasa dari keluarga yang benar-benar berkecukupan. High level banget lah. Ya, aku nggak dari keluarga kayak gitu. Mamaku aja memakai pay letter untuk membayar ini semua, ya kan? Dia kerja dari ini buat tolong disensor ya. Iya kan? Dia tuh nyari duit buat anak tuh kayak istilahnya kayak pala ke kaki kepala itu tuh buat anak tuh. Mama aku tuh kayak gitu gila-gilaan. Terus ya udah nih hasilnya kayak gini kan, akhirnya bisa juga asal kita semua mau berusaha, terus dukungan keluarga, dukungan lingkungan kayak gitu-gitu sih menurut aku bisa sih jadi orang yang bisa meraih mimpi. Pernah nggak naik kayak apa namanya di satu sisi atau satu momen gitu kayak ada omongan yang nggak enak banget kamu denger gitu? Aku selalu tutup kuping, aku tidak mendengarkan. Nggak ada sih, nggak ada sih kayak semua berarti mostly mendukung. Iya, semua keputusan kamu. Kayak misalkan dari tempat kerja aku waktu itu di hotel juga kayak ih keren, semangat deh ya, kayak gini kayak gitu nggak ada sih yang kayak menjatuhkan atau bikin down gitu nggak ada sih. Kalau dalam proses ke Jerman ini sendiri, misalkan belajar dan lain-lain, itu kan berarti kan kamu kan kalau Jana kan udah pernah belajar bahasa Jerman kan. Nah, kalau kamu? Aku nggak pernah sama sekali. Sama sekali nol. Berarti tapi dia pinter. Lebih, tapi dia pinter. Amin ya. Tapi dalam 4 bulan itu artinya kamu mencapai target yang ditentukan. Iya, tapi waktu pertama kali ujian lulus cuma 3 modul. Terus sekali coba alhamdulillah kan ujian lagi, sekali coba alhamdulillah lulus. Apa selama masa proses belajar itu ada mental down? Paling mama aku sih, karena dia kan kayak ceritanya udah ngeluarin duit banyak nih. Nah, terus waktu itu aku lulus cuma 3 modul. Terus kayak waktu itu Steven temenku itu dulu dia lulus 4 modul. Iya. Jadi aku banding-bandingin gitu. Itu tuh lihat tuh si Steven biasa lah ya, tipikal emak-emak tuh. Itu tuh lihat tuh Steven, dia aja bisa lulus 4 modul, kenapa lu nggak bisa? Emang lu tuh nggak belajar kali ya, kayak gitu-gitu. Di asrama lu nggak belajar kali, kayak gitu-gitu sih. Mama aku paling cuma kayak gitu doang. Terus ya udah kamu nggak ambil pusing atau? Nggak ambil pusing. Ya udah nih. Terus sekali lagi aku daftar ujian itu pakai uangku sendiri. Aku waktu itu sempat kerja part time juga di hotel lama aku tempatku kerja. Aku kumpulin uangnya, ya udah aku ujian dari uang itu. Jadi kayak nih, aku lulus gitu. Akhirnya lulus sekali gitu. So berarti secara secara finansial sendiri orang tua ada support kamu, tapi kamu juga ada usaha ya. Waktu aku pendaftaran di sini juga aku pakai uang kerjaku waktu aku setahun kerja itu. Aku pakai tabungan kerjaku sih pas daftar di sini. Sisanya ya udah orang tua aku. Artinya kamu mau menunjukkan dulu gitu bahwa karena biasanya orang tua mikirnya di anak gue itu cuman pengen ikut program kayak gini tuh paling juga cuman sebulan 2 bulan terus nggak bakal lanjut lagi gitu kan. Jadi kayak beberapa tuh orang tua ada yang kayak underestimate lah gitu kan, anaknya nggak bakal serius gitu ya kan. Tapi itu gitu beberapa ya mungkin cara kamu diantaranya itu dengan kamu menunjukkan dulu ke orang tua kamu ikut proses seleksi dan lain-lainnya baru keterima dan
kamu akhirnya ngomong ke orang tua buat lanjut di sini? Iya, gitu. Kayak bisa kok temennya aja yang kayak gagal, misalkan kayak bawa cerita temen juga kayak, tapi dia akhirnya bisa kok lulus kayak gitu, asal kita berusaha, asal kita coba terus-terusan aja sih kayak gitu, percaya aja sih sama anak gitu loh, kalau anak tuh bisa gitu. Ya kan? Oke. Gila. Gila lagi bro, isinya bro. Mama, I love you. Thank you. Sarangnya. For pay letter. Karena waktu itu papaku emang gak kerja kan. Papaku waktu itu resign dari kapal, terus waktu mau naik kapal lagi, ya udah COVID kan, terus akhirnya baru berangkat lagi sekarang. Jadi semuanya mama aku yang berjuang menjadi tulang punggung gitu. Oh wow, oke. Mama story. Ya udah coba say thanks buat mama. Ya, terima kasih ya ibundaku, ibu ya. Ibu ya. Tadi emak. Ya. Aku manggilnya di rumah kadang semua aku aja umi kalau misalkan lagi mau hijab gitu ya kan, kalau mau lagi alis umi aku mau ini umi, ibu aku mau makan dong bu, kadang kayak gitu aja terserah aja suka ya. Oke, Jana, kalau Jana gimana? Apakah ya itu tadi ya mimpi itu cuman buat orang yang privilege doang? Tadi kan kalau Jana bilang nggak setuju kan? Enggak sih. Kenapa? Bagi aku sih kembali lagi ke anaknya. Kamu punya niat, kemauan, gimana kayak gitu ya udah. Oke, berarti gini, orang kalau mau keluar negeri yang paling harus dilakukan pertama kali adalah apa? Punya apa? Punya apa? Kemampuan berbahasa. Ya kan? Oke. Sama duit. Nekat. Punya nekat. Kalau nekat itu berarti kan dia punya kemauan ya, nekat semuanya. Pokoknya gue harus bisa kayak gitu. Nekat Oke. harus. Jadi kalau menurut Jana yang pertama kali harus punya adalah nekat dulu. Baru sisanya bakal ngikutin. Ini aku nekat ini. Sistem nekat. Maaf ya ibu ayah, aku nekat ini. Nggak ada pikiran tapi nekat-nekat aja. Kalau Jana berarti secara finansial orang tua semua yang bayar? Iya, ibu ayah. Pinjam dulu ya. Aku pay letternya sama ibu ayah. Gimana cara kamu minta izin sama orang tua waktu itu? Aku sambil nangis-nangis sih kayak Drama. kayak gitu. Ibu ayah, nangis nanti. Serius nanti nangis tuh. Ini hidup aku mau kemana nih? Kayak gini-gini aja. Kan kebetulan aku selama COVID itu kan ikut buat kayak usaha gitu kan, usaha jahit menjahit ya, agak kreatif sendiri. Pokoknya cuan itu harus dapat deh pokoknya sama gua. Jadi gimana nih hidup gua? Ya kali gua jahit terus kan, gua pengennya yang gimana dong gitu kan, yang lebih besar kalau bisa. Ibu ayah pengen apa, nggak usah lihat harga lagi gitu kan. Apa emang kamu anak pertama? Aku aku anak ketiga. Oke, tapi kenapa rasanya kayak kamu tuh sangat ingin sekali melengkapi semua kebutuhan keluarga gitu? Tapi kayaknya semua anak sih pengennya kayak gitu deh, Bro. Enggak tahu sih, tapi apa ya, emak gue bilang katanya kalau gue segini lu harus lebih dari gue kayak gitu. Terus kepengen gue aja sih, pengen ngebahagiain orang tua. Dan gue mikir dari gue lahir sampai gue hidup sekarang, gue nggak pernah bahagiain emak gue gitu kan. Ternyata pas gue berangkat bahagia banget sumpah. Sampai tetangga aja tahu semua nih gue mau berangkat. Tetangga aja nggak tahu sama gue, tapi dibilang anak gue mau ke Jerman nih, anak gue ke Jerman. Entar hari Minggu belum. Kayak gitu, ternyata mereka bangga. Oke, so berarti ini salah satu cara untuk membanggakan orang tua juga ya? Iya, banget. Kan karena kemauan dia udah gue selesain. Misalnya mereka pengen pendidikan gue udah nih, gue ikutin semua turut ngikutin kemauan mereka. Gue nih S2 nih kata mak gue pengen anak gue lebih dari gue gitu kan, S3 gitu. Pikir gue pinter banget gue sampai S3 ya. Ya udahlah saingin aja ya. Ya udah, karena kakak gue itu udah mentok semua gitu. Kakak gue yang pertama nggak mau kuliah. Maksudnya ogah-ogahan ya, namanya cowok cowok semua sih saudara gue. Terus yang kedua sama yang terakhir alhamdulillah diterima PNS gitu kan. PNS sudah dapet nih kan ya, udah keinginan udah PNS sudah dapet. Terus gue pengennya gimana nih hidup gue, nggak mungkin kan gue gantungin diri ke kakak gue. Terus ya orang tua gue kan ada saatnya nggak ada duit, udah pensiun, udah tua, nggak mungkin gue gantung hidup sama mereka. Terus juga mau suami mana ya, mana suamiku?
Jodoh untuk menjadi tulang rusukku belum bertemu. Gitu. Silakan hubungi di sini. Aduh, maaf, tolong disensor aja. Lumayan. Ada jual diri. Jadi nggak ada yang harus yang gue gantungin gitu kan. Jadi terpaksa mau nggak mau dan harus gue sendiri yang mandiri. Kayak gitu. Jadi gue bilang, gue tuh daftar DIY dari 2020. Iya. Tapi nggak dapat izin. Gue itu pas daftar sebenarnya sembunyi-sembunyi backstreet. Gue interview, bentar ya, gue mau ini dulu online kursus online gitu. Interview gitu kan, bla 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 bla. Pas keluar nggak tahu. Terus tiba-tiba kemarin gue daftar ini loh 2020 sebenarnya ini segala macam. Terus gimana nih gue, Bu? Masa gue kayak gini-gini aja di kamar jahit terus, katanya mau anaknya sukses gitu kan. Ya udah, dilihat udah usaha ngelamar sana sini udah gitu kan, memang belum rezeki gimana kan, logo aja lah gitu. Ya udah, bilanglah sama ayah katanya gitu, bilanglah sama ayah. Terus ayah, ya udah kalau memang lu kepengen banget gitu kan ke Jakarta, pertama kalinya gue tinggal lama di Jakarta gitu kan. Duh, ninggalin anak cewek satu-satunya katanya kan. Ya udah, sempet tangis-tangisan tuh di bandara. Ya Allah. Tapi ya udahlah. Oke, akhirnya boleh dilepas ya akhirnya. Mau nggak mau mereka harus ngelepasin gue. Ya. Karena udah bayar DP. Enggak. Mereka itu lebih sedih lihat gue di kamar jahit kayak gitu, nggak ada tujuan. Keluar juga mau kemana? Teman-teman udah pada kerja, pada nikah, punya anak segala macam, punya kehidupan lah masing-masing. Sedangkan gue keluar kemana? Coba nggak ada kan? Itu lebih sedih bagi mereka. Gitu. Ngelihat gue yang terbang lebih sukses dengan kehidupan gue, mereka bahagia walaupun harus jauh. Ya itu juga hebatnya orang tua nggak sih? Iya. Aduh, mau nangis nih. Soalnya kemarin perpisahan sama orang tua. Berarti abis ini nggak akan balik lagi ke orang tua? Enggak, mereka nggak nganter. Jadi kemarin nganternya cuma di Bandara Jakarta. Apa yang dipesan sama orang tua? Harus kuat. Harus bisa jaga diri, sehat, jangan lupa sholat. Kayak gitu aja. Pokoknya intinya doa, sholat, sehat harus. Kebetulan sebelum berangkat ke sini aku tuh sakit. Iya, emang lagi musim deh kayaknya sakit. Iya, aduh, ada tisu tuh kan di datang. Udah aku bilang ini sesi penangis-nangisan. Sakit apa? Maaf ya teman-teman ya. Ini bukan disengaja kok, memang kehidupan gue sedih banget. Iya, jadi sakit, jadi pernah bilang tuh sama orang tua, ini gimana lu mau pergi jauh, lu aja sakit di sini, gimana dong? Jadi kepikiran ini orang tua. Aduh, gimana gitu kan. Terus pas hari Senin kan gue berangkat tuh, hari Minggu gue tiba-tiba sehat. Gue sehat tuh nggak ada flu-flunya, cuma bindeng-bindeng doang kan. Tapi orang tua masih khawatir kan. Terus ya kebetulan adek gue yang ikut antar gue kan, jadi nggak berasa gue sendirian udah. Tapi pas di bandara ya mewek lah, tahu kan sendiri ya guys. Nggak pernah pisah sama orang tua, nggak pernah pisah sama kakak, adek gitu kan, sama orang tua. Tiba-tiba gue sendiri pergi gitu kan, ponakan gue aja nangis gitu. Karena perginya nggak sebentar ya. Nggak sebentar dan jauh banget. Mau balik pun mikir-mikir dong, ya kan. Mau samperin juga gimana? Orang tua. Ibu ayah doain ya biar banyak ringgal. Jadi bisa ikut ke situ main salju kita ya. Amin. Amin ya Allah. Oke. Tapi kalau di hidupnya Mbak Jana sendiri, siapa yang berperan paling besar di keluarga? Orang tua. Kedua-duanya, papa mama. Nggak ada ibu, nggak ada ayah, nggak lebih ayah, nggak lebih ibu, sama. Porsinya sama. Yang satu motivasi gua, yang satu support keuangan, itu jadi intinya sama aja. Jadi motivasi mental, motivasi duit gitu kan. Sempet gua pernah yang nggak lulus kemarin dibilangin kayak gini. Pernah walaupun awalnya sih dimarahin ya, dimarahin, terus telepon lagi, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Diterusin aja, difokusin belajar gitu kan. Fokusin belajar tapi inget jaga kesehatan gitu. Alhamdulillah doa mereka terkabul.
Lulus ya akhirnya. Lulus tanpa ngulang kan satu-satu udah selesai. Terus ya tahu nggak lo, gue walaupun nggak lulus 20, gue dapat betrip itu satu kebanggaan bagi gue. Iya, kayak gue pikir kan harus 3 modul kan ya, tapi ternyata 2 modul gue langsung dapat betrip. Terus gue bilang nih sama Steven, Steven dokumen nggak bakal sampai gue lulus Gute. Tuh gue kemarin lulus Gute, besok sampai dokumen. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Jadi gue pas tanda tangan mau tes kedutaan gitu, gemeter dong. Gue dilihat sama proses. Kenapa gemeteran? Ini udah lama tanda tangan, tapi terus juga ini nggak kebayang. Ini kan bukan mimpi gue. Ini gue tuh cuma ngikutin alur hidup gue aja. Gue pengen gimana. Pokoknya jangan sampai gue tuh stuck aja di satu sisi gitu, satu tempat. Stuck aja di mana? Nggak mau gue. Pokoknya gue tuh harus, kalau yang ini gagal pilihlah yang A. Kalau yang A gagal, pilih yang B. Kalau B gagal, cari yang C, kayak gitu. Nggak boleh stop. Kan masih muda, jiwa muda. Muda. Maaf ya, nggak muda kok, muda. Harus ya kayak gitu demi orang tua. Oke. Ya, ini satu yang unik juga ya waktu aku baca profilnya Nay sama Mbak Jana gitu kan. Karena Nay ini kan masih 2000 kelahiran dulu sih Nay? Kelahiran 2003. 2003. Aduh jangan dong sensor ya. Tolong. Iya, Nay 2003 kelahiran, berarti sekarang umur masih tahun ini 20, nanti Oktober. Aduh, 20. Mudaan gua 17. Iya gitu. Maksudnya yang beda adalah gitu. Kalau Mbak Jana pasti kan berarti artinya apa ya? Udah banyak banget makan manis pahit hidup. Pahit sih sebenarnya. Pahit ya. Belum manis. Ini baru mau coba manis. Oke. Berarti dari pahit-pahit yang kemarin ya gitu kan. Kalau Nay kan ibaratnya udah pernah kerja juga, tapi ya apa ya? Nggak sebanyak Mbak Jana lah gitu kan ya. Yang apa namanya? Mostly tuh apa namanya? Ya tantangan hidup sejauh ini gitu ya. So yang mau apa namanya? Mungkin lebih aku gali lagi adalah ya selama Jana kerja gitu kan, yang paling terpahit tuh partnya yang bagian mana Jana? Di proyek sih. Di proyek. Aduh ini kenapa sih sedih-sedih? Kenapa bagian sedih sih? Enggak apa-apa. Lu yang bahagia, lu lucu bahagia sedih. Gue juga mau hidupnya bahagia, nggak mau sedih-sedih. Artinya berarti apa ya? Mungkin aja gitu. Ini kan karena kebetulan yang nonton anak muda semua biasanya ya. Yang gue 17 tuh. Yang muda masih 16 tahun gitu ya. Ini apalagi Akbar gitu kan. Akbar tuh masih 15. Imut-imut ya. Iya. Gitu. Ya, jadi pengalamannya masih peak gitu kan ya. Ini dia aja masih. Ini belajar dulu sama tante. Iya. Enggak muda bestie kita bestie. Enggak jadi deh. Ya gitu. Siapa tahu maksudnya pengalamannya Mbak Jana sendiri di proyek gitu kan, itu bisa jadi modal buat kita semua nih gitu kan, yang emang mungkin bakal baru mau terjun ke dunia kerja gitu kan, atau mungkin apa ya beberapa pengalaman yang Mbak Jana mungkin bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman yang lain gitu kan. Kenapa? Apa yang bikin beratnya selama di proyek? Apakah dari lingkungannya kah gitu, atau ya tekanan kerjanya, pressure-nya gitu? Kalau masalah tekanan kerja kan udah dibilang dari yang awal pertama kerja itu malah tekanan juga sih sebenarnya. Dari jam 3 sampai jam 9 itu tekanan banget. Pertama kali kerja, terus dituntut bisa memotivasi anak-anak, itu udah tekanan banget bagi gua. Terus pas di proyek itu ya, karena di tahun-tahun pertama gua tuh kayak diuntal apaan sih, dilempar gitu kan, maaf ya, Palembang gitu. Dilempar dari departemen ini, jadi tapi teman-teman seangkatan gue yang pertama kali tes itu udah dapet tempat gitu kan, kok gue dilempar-lempar gitu kan. Tapi awalnya sih nangis ya sama orang tua gitu kan, tapi orang tua gue tuh orangnya keras loh. Jadi ngapain lu nangis, kalau nggak kuat ya udah, gue masih bisa ngidupin lu kayak gitu kan. Tetap gue besok tetap masuk.
Walaupun gue nangis selama seminggu gitu, gue tetap masuk. Gue di underestimate semua salah. Nanti bos tuh nonton loh. Tolong sensor. Maaf ya bos, sekarang saya udah mau ke Jerman gitu. Underestimate orang gitu kan, karena ya gue tuh orangnya kayak kalau diteken Iya, jadi semakin ditekan kayak gitu. Tapi ya udah sih, bagi gue sih mental, ngapain gue harus diterabas gitu kan. Ya kita, kata mak gue itu, kita mah secara elegan aja gitu. Asik. Kan. Balesnya? Iya, balesnya elegan aja. Taunya kan, hai, gue anak proyek loh, Jerman dulu coy. Walaupun ya gitulah. Siap. Jadi terus di underestimate, ditaruh di mana-mana tempat, sampai gua ditaruh satu ruangan cuma disuruh nyusun dokumen seabrek, banyak banget yang harus disusun per nomor gitu, dan gue sendirian. Gue itu nggak dikasih meja, nggak dikasih kursi, nggak dikasih komputer. Makan dikasih? Gue itu lulus makan enggak, karena duitnya kan dapat duit. Penting, pokoknya penyemangat gua gaji sebulan. Jadi lo gaji tuh nggak pakai uang makan gitu nggak? Ada dapat duit makan. Kok lo nanya sekarang sih? Jangan dong. Nanti aja dulu. Kali aja ada yang mau apply di proyek lo. Enggak, proyeknya udah selesai. Ada proyek baru sih sebenarnya. Mau ikut proyek baru enggak deh, makasih. Oke. Gitu. Jam kerjanya gimana? Kalau gue lebih seneng di luar sih sebenarnya itu. Daripada di rumah. Karena di rumah disuruh nyapu. Baru ibu lu nonton nih. Ya. Jadi kan kalau di kerja lembur itu kan dibayar. Kalau kerja lembur di rumah kan nggak dibayar. Demi cuan. Dia suka cuan dari kecil sebenarnya kayaknya. Ujungnya cari cuan ya? Iya, walaupun nangis-menangis ya pokoknya underestimate lah. Jadi gua itu nggak bisa yang namanya apa ya, kata orang tuh yang jahatnya itu muka dua gitu kan, penjilat gitu kan. Bukan muka dua, tapi gue tuh nggak bisa ngomong, lihatlah kualitas gue kerja gitu. Jangan lihat cara gue ngomong, gimana gue udah makan belum ya, kayak gitu nggak bisa gue. Kalau misalnya Pak ini dokumen udah selesai segala macam, ini lihatlah hasilnya gitu kan. Makanya gue pikir di Jerman ini kualitas kerja dilihat gitu, daripada personalnya gitu kan. Kalau di Indonesia pasti dilihatnya ini dulu ya, kayak personality-nya. Kalau aku malah di hotel aku tempat kerja itu lembur itu nggak dibayar. Jadi harus ada loyalitas gitu bilangnya. Iya, jadi kayak sejam 2 jam itu ya udah loyalitas gitu. Itu kan capek juga ya, 8 jam berdiri. Waktu itu aku kerjanya jadi greeter yang kayak nyapa-nyapa gitu. Ya udah kayak gitu, kalau misalkan lembur juga nggak dibayar, kayak gitulah di Indonesia ya kan. Gue dibayar sih. Ya kalau gue nggak. Gue dibayar sih. Ini kayaknya berarti lebih lebih sedihan. Iya sebenarnya Naila yang lebih sedih. Enjoy ya. Gue itu memang kalau udah nyebut nama orang tua, gue paling mewek nyebut orang tua atau sama keluarga. Muhasabah, ini kita lagi acara muhasabah apa podcast ya? Nggak tahu deh, tolong ya. Ini gara-gara ada bendera kuning di depan rumah. Tapi bagi gue seluruh hidup gue tantangan sulit, pahit, manis semuanya gitu kan. Bagi gue itu tuh modal bagi gue untuk keluar negeri. Itu gue jadiin modal. Makanya kalau lihat Frau Ayu atau Her Ayu marah gitu kan yang di grup gitu, oh ya udah Bismillah, lulus, amin, kayak gitu aja. Bagi gue itu bukan marah sih sebenarnya, karena emak gue marah tapi itu tanda sayang. Tanda sayang Her Ayu sama Frau Ayu gitu ke anak-anak. Ya Iji, aduh ya ampun. Ya Iji ya. Ikut promosi dong gue. Dapat royalti lah ya. Tolong ya, amplop ya. Gratis makan di kantin. Dari Ya Ije untuk Ya Ije lagi. Bisa nggak dioyorkan aja? Ya mungkin ini sedikit dari sisi kantor ya gitu. Karena mungkin cerita sedikit gitu. Kalau aku pribadi ya gitu, aku tuh kerja di Ya Ije itu sendiri. Pengennya bisa maksimal juga gitu loh. Karena aku mikirnya gitu, Her Ayu selalu bilang gini ke aku, yuk orang kalau udah bayar ke lu yang punya utang. Orang kalau udah bayar ke lu yang punya utang gitu. Selesaikan utang lu.
lunasin utang lu gitu kan. Ya caranya dengan berangkatin kalian, udah gitu kan. Jadi kalau misalkan sementara proses ke Jerman itu kan apa ya, berkesinambungan semuanya gitu loh. Faktornya tuh banyak gitu. Bukan hanya faktor dari Herayung atau aku gitu kan, tapi dari awal kalian masuk belajar selama 4 sampai 5 bulan itu tuh kan didikan. Didikan pertama kalian, didikan awal kalian. Gitu kan. Dari situ berlanjutlah baru kemana, ke admission. Kalau dari proses belajar aja kalian itu nggak ngikut, maksudnya guru ngasih tugas, guru ngasih beberapa guru bahkan ini sempat stres gitu loh, sempat stres gitu kan, karena merasa seperti nggak diharapkan di kelas gitu. Itu kan juga beban kadangnya gitu kan. Mungkin Jana pernah ngerasain kan, namanya pernah jadi guru gitu kan. Kadang cobaannya guru gitu pengennya tuh mereka tuntutan itu kan supaya bikin kalian lulus gitu kan, tapi sometimes mereka datang itu merasa kayak seperti nggak diharapkan gitu loh. Mungkin kalau versi anak-anak juga kayak capek banget belajar itu capek gitu kan, tapi ya gimana gitu, ini memang jalan kalian buat bisa ke Jerman gitu. Jadi kadang di kantor tuh yang dibicarakan adalah gimana ya biar bisa bikin anak-anak lulus gitu. Gitu, karena ya modalnya tadi gitu kan, dari mulai 4 bulan didikan di dalam kelas itu tuh modal gitu. Supaya apa, karena kita melihat gitu anak-anak yang kayak maksudnya bisa lulus bisa buktinya tuh jelas gitu, maksudnya anak-anak yang akhirnya pada bisa dapat betrip itu anak-anak yang memang selama 4 bulan tuh bener gitu belajarnya, ngikutin apa yang gurunya sampaikan. Itu berlanjut kemana, di admission. Ketika admission kan juga punya target pastinya kan, target A, B, C gitu kan, dan endingnya tuh kalian selesaikan target-target itu semua gitu kan, dan sampai akhirnya berjalanlah dapat betrip. Even kalian, karena menurut aku ini privilege yang besar juga buat kalian sendiri gitu kan, dimana kalian belum punya sertifikat full, tapi dari pihak Jermannya mau bantu gitu kan, mau bantu buat kirim dulu deh profilnya gitu, kirim dulu deh gitu kan. Oke, kita proses dulu deh kayak gitu. Sampai akhirnya kalian dapat tawaran, kalian interview, itu salah satu kebanggaan yang aku juga nggak bisa sampaikan sebenarnya gitu loh. Karena artinya oke, ini utang gue berkurang nih kayak gitu. Bahkan karena dia ini sendiri kita bisa booking sampai 5 tahun ke depan, artinya berarti gue tuh perlu sehat sampai 5 tahun ke depan gitu. Karena kalau nggak ada, maksudnya kalau misalkan mungkin nggak ada aku, nggak ada Herayung gitu kan, siapa yang mau kontrol gitu. Jadi kenapa kantor bawel, kenapa kantor juga berusaha kasarnya tuh sampai Herayung bela-belain masuk grup gitu, hanya buat komentarin kalian. Gitu. Itu bukan wewenang Herayung loh sebenarnya gitu. Ibaratnya kalau misalkan presiden dan juga gubernur gitu kan, ya kan udah masing-masing punya wilayah kan. Di tiap wilayah kan ada wali kotanya. Itu kan tugas wali kotanya ibaratnya gitu. Tugasnya aku, tugasnya Frau Erlin gitu kan sebagai ketua akademis gitu kan. Tapi Herayung sebagai presidennya tuh ikutan turun tangan buat memotivasi kalian gitu. Kenapa saking pengennya melunasi hutang-hutang itu sebenarnya. Gitu loh. Jadi ya makanya aku pengen bilang sama Her, aku pengen ngundang Jana, aku pengen ngundang Nay, aku pengen ngundang teman-teman yang emang satu grup ini bakal berangkat gitu loh. Aku pengen mungkin ceritanya mereka bisa nyampe ke orang banyak gitu kan, bahwa ini tadi gitu ngomongin soal mimpi gitu loh, bahwa ya mimpi itu milik semua orang kok gitu, nggak harus privilege aja, nggak harus orang-orang yang ibaratnya emang udah lahir di keluarga yang punya segalanya, terus ya lu keluar negeri tuh udah emang hal yang lumrah gitu loh. Tapi sekali lagi gitu loh, kalian tuh sebagai bukti nyata gitu, anak-anak kita sendiri gitu loh, dimana yang bisa ngebuktiin gitu kan, bahwa kalian berangkat dari sebuah mimpi aja gitu kan. Di balik mimpi itu kalian punya tekad tadi gitu kan, ada orang tua juga yang mendukung kalian gitu kan, dan bukan berarti kalian itu nggak ada yang dikorbankan, pasti banyak kan yang dikorbankan gitu kan, waktu yang kalian punya ya kan gitu. Karena aku selalu bilang gitu, kalian tuh uang tuh bisa dicari ya nggak sih, tapi waktu gitu, waktu yang nggak bisa diputar tadi gitu loh ya kan gitu. Jadi ya
Nay di umur yang masih muda banget 20 tahun gitu kan. Mungkin kebanyakan hampir orang tuh mikirnya fokusnya adalah mungkin kuliah di Indonesia. Iya, Ya sih. Tapi Nay memutuskan buat pergi ke Eropa gitu. Sebenarnya dari aku nggak kuliah aja, aku lebih memilih kerja aja, itu tuh udah pilihan yang berat menurut aku, karena ngelihat teman-teman kuliah kok aku kan ngerasa insecure, gue nggak berpendidikan kayak gimana gitu kan, gue kan gitu. Dia sedihnya nggak kelihatan ya. Iya kan, nggak, sumpah itu bener-bener pas awal-awal lulus tuh, apalagi waktu itu aku lulusan COVID kan. Itu nggak kuliah itu kayak berat banget sih hati, kayak ya udah akhirnya aku kerja. Untungnya kayak manajernya kayak, kamu mau gak kerja di sini? Waktu itu padahal aku cuma part time doang. Karena dari sekolah aku ada channel untuk part time di hotel besar di sini. Ya udah, terus ditawarin langsung sama manajernya, mau gak kerja jadi daily worker waktu itu aku. Ya udah, sama jadi daily worker tadinya aku mau ambil di UT sambil online. Cuma kata mama aku, jangan deh Nay, lu 4 tahun takut wasting time, takut lu nanti nggak jadi orang, takut apalah gitu, kalau mama aku, persepsi mama aku ya. Terus abis itu ya udah, maka dari itu aku tanya-tanya tuh sama orang-orang lain kayak gimana sih keinginan lo 5 tahun ke depan. Ya udah, akhirnya aku sampai sini gitu. Karena cuma ikut-ikutan doang sih, dan emang niatku awalnya kan emang keluar negeri gitu. Tapi kalau nunggu sampai umur 21 tahun cuma jadi daily worker di hotel, menurutku juga kayak nanti nggak berkembang dong gue gitu. Iya sih, itu nyata banget sih. Itu aku juga ngerasain sih zaman karena apalagi mungkin buat anak-anak pertama ya, anak-anak kayak tuntutannya tuh kan ibaratnya aku pribadi juga sama gitu. Maksudnya pas aku lulus dari SMK juga gitu kan, hampir semuanya pada kuliah, semuanya ngomongin soal lu mau kuliah di mana, ikut SBMPTN lah atau apa gitu kan. Tapi aduh kayaknya boro-boro deh gue ngomongin kuliah gitu kan, karena kalau dari aku pribadi juga, kalau orang tua tuh mikirnya selalu kalau mau kuliah lu biaya sendiri gitu kan. Tapi ya itu gitu, karena yang lucunya kan di Indonesia itu ya, maksudnya kita kalau mau ngelamar kerja itu dicari yang berpengalaman. Sementara kita lulusan itu ya kerja buat cari pengalaman gitu kan. Jadi siklusnya tuh agak nggak nyambung gitu kan. Ini gimana sih sebenarnya yang bikin konsepnya tuh siapa gitu kan? Siapa? Bayangin aja kayak ya misalnya ada sih dulu gue mau lamar gitu kan. Syaratnya S2 tapi umurnya 27, itu siapa sih? Umurnya maksimal umur itu terus ya. berpengalaman di umur 27 itu S2. Udah S2 berpengalaman, itu siapa sih ya ampun, gue aja. Ya Allah. Tapi ya udah nggak apa-apa ya, ada kan yang masuk, good. Ya itu sih, jadi ya emang sih faktanya susah ya gitu. Lanjut ya, kita lanjut. After dari kalian Ausbildung mungkin gitu, kalian mau ada planning apa? Aku planningnya bekerja di sana sih, cuma kalau ngomong ke embassy sih ngomongnya balik lagi kok ke Indonesia gitu. Ini tolong diedit. Orang embassy nonton ya. Edit nih. Maaf ya. Ketahuan deh. Boleh sih, nggak apa-apa. Berarti kamu bakal kerja. Aku niatnya bakal kerja sih di sana. Mau kerja. Atau berapa enggak? Tahun? Aku bakal ikut pelayaran paling setahun atau 2 kontrak di pelayaran, kayak coba. Pokoknya cari experience lah sebanyak mungkin, masih muda ya kan. Now. Kenapa sih lu bilang harus muda terus? Iya, karena biar anak-anak muda semangat ya kan. Gitu. Gua aja yang 17 udah semangat banget ini. Bayangin saingan gua nih muda, berat banget beban. Pernah menyesal nggak Mbak Jana kayak kenapa gue bertonya sekarang ya? Iya, nyesel banget. Tapi ambil positifnya. Iya, kalau misalnya gua di umur Naila, kayaknya belum tentu gue bisa gitu kan. Secara mental. Aku tertipu loh ini. Secara mental, secara finansial dari orang tua, kan kebetulan kami 4 saudara gitu, mepet-mepet kan, nggak mungkin kan gue yang didahulukan gitu kan. Yang lain juga butuh duit juga kan, kayak gitu. Terus juga gue mikir modal pengalaman, ilmu segala macam itu pas gue masuk sini tuh berguna semua gitu. Dan gue nggak ada yang nyesel sih. Kegagalan itu nggak perlu disesali.
bagi gua. Telat umur juga enggak. Ada waktunya, indah pada waktunya sih. Kalau gua menurut gua sih indah pada waktunya, dan hari ini gua dapat indahnya gitu kan. Gitu, gua selalu bilang sama teman gua, ya udahlah. Misalnya kayak ada seseorang yang lewat, ada misalnya kerjaan juga yang nggak pernah nerima gua gitu kan, rezeki yang nggak pernah datang, ya udah memang bukan jalannya gua. Gitu. Gimana caranya gua tetap terus maju gitu. Iya, pokoknya nggak boleh nyerah. Gitu. Gagal boleh, nangis juga boleh, sama tapi ingat bangkit lagi. Ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain, ngebanding-bandingin pencapaian kita sama orang lain tuh jangan, bro. Bagi gua sih, bagi gua bandingin itu boleh, bandingin itu Aduh, boleh. gua stres kalau ngebandingin diri gua sama orang lain. Enggak, bagi gua itu bandingin itu boleh. Itu untuk motivasi. Aduh, gua jadinya kemakan stres. Iya. Stres itu balik lagi ke Tuhan ya. Kayak gitu. Gue inget ibu ayah gue, doa aja nah. Padahal lewat terus nih. Oh berarti kalau menurut Mbak Jana, membandingkan kita sama orang lain tuh boleh buat motivasi lihatnya. Iya, bandinginnya itu yang normal-normal aja, nggak usah lebih-lebih gitu. Ya, in good ways. Dan itu untuk masa depan loh. Bayangin aja kayak gue misalnya, teman-teman udah maju semua, kok gue belum gitu kan. Motivasi gue untuk gimana gue bisa juga motivasi gitu, sukses juga. Ya, tapi buat pecutan lah ya. Iya, pecutan. Ya, tapi diingat ya, waktu kita itu berbeda-beda suksesnya. Setiap orang itu punya waktunya masing-masing, indah pada waktunya masing-masing gitu. Dan sekarang tuh baru gue dapetnya, walaupun telat, it's okay. Yang sebenarnya tuh coba ada Tessa sih. Tessa tuh aku ingat banget ya. Tessa tuh pertama kali aku nggak tahu deh, waktu zamannya Mbak Jana masih interview sama aku nggak sih? Masih 2020 ya? Kan pertama kali. Iya. Aku tuh interview Tessa kan. Tessa itu apa ya? Menurut aku tuh dia sama sekali nggak punya modal buat ke Eropa. Sama sekali. Kenapa Frawawi bisa ngomong seperti itu ya? Pertama, tanya. Nonton nanti ya. Enggak, pertama gini, karena kita kan ada proses seleksi juga kan di awal gitu kan. Kalau dari aku lihat hasil seleksinya gitu, dia tuh sangat-sangat di bawah standar daya tangkap. Itu yang pertama. Karena penting kan, maksudnya buat aku tuh penting gitu. Namanya yang modal paling utama kan belajar bahasa kan soalnya gitu kan. Kalau daya tangkap yang menurut aku udah lemah banget gitu, ya ini bakal berat, kasihan gitu. Yang ada kalau misalkan kalau dia bisa survive, kalau enggak gitu kan, mau berapa lama ada di sini gitu kan. Jadi makanya aku mikir jangka panjangnya itu gitu. Terus ditambah lagi secara waktu aku interview, bahasa Indonesia dia tuh berantakan. Kayaknya kalau misalkan dalam urutan gramatik gitu, itu tuh kebalik-balik semua kayak gitu. Waktu aku ngomong sama dia gitu kan, dan entah mungkin juga karena faktor dia tinggal di daerah misalkan gitu kan ya. Tapi ini bukan meng-underestimate orang ya gitu, karena maksudnya aku perlu realize juga gitu loh. Artinya ini orang bakal bisa nggak sih aku pertanggungjawabkan sampai ending gitu, karena orang tuanya udah amanahin kesini ibaratnya gitu kan. Jadi aku bilang sama dia, Tessa, kamu menurut aku sama sekali nggak punya modal buat ke Eropa, sama sekali nggak ada gitu. Yang ada jatuhnya kamu maksa, aku bilang. Tapi apa yang bisa membuat saya berpikir ulang nih gitu kan? Kalau kamu tuh punya gitu, yang ibaratnya kalau misalkan dari 99%, 1%-nya apa yang kamu punya gitu, yang bisa merubah saya gitu. Ya cuma satu yang dia bilang, usaha Mbak. Saya mau usaha, tolong kasih kesempatan. Usaha sama kesempatan itu yang saya bisa kasih ke Mbak, 1%-nya lah, dia bilang gitu. Merinding dong. Gitu. Wow, Tessa keren. Jadi ya saya akhirnya di situ bilang gitu kan, kalau misalkan, kamu diinterview sama perusahaan nih ya, mereka tanya, apa bedanya kamu sama acubi yang lainnya dibandingkan sama yang lainnya gitu ya, kamu nggak punya sama sekali, kamu nggak punya background sama sekali gitu kan, dan pasti kan mereka bakal butuh itu, jawaban itu gitu kan, apa yang bakal kamu jawab gitu kan. Ya tadi gitu, saya dengan akal sehat saya gitu, saya mau usaha
gitu. Tinggal mereka lihat usaha saya Mbak gitu. Ya udah terus aku bilang kan sama Tessa, oke, kamu kasih kesempatan, kamu belajar A1 di sini. Kalau A1 kamu nggak sanggup, saya lepas. Jadi waktu itu aku sama Tessa tuh punya kesepakatan lah ibaratnya gitu kan. Aku bilang sama dia, aku nggak bisa jamin kamu gitu kan. Yang bisa jamin kamu diri kamu sendiri. Kalau kamu bisa lulus di A1, saya usahain. Gitu. Ya udah akhirnya dia masuk sini, belajar dan terbukti. Terbukti bahwa nggak bisa. Dia itu kan anak 2000 berapa? Dia tuh anak lama gitu. Dia tuh 2000 berapa ya? Pokoknya dia tuh hampir setahun 2021. lah. Hampir setahun dia ada di sini gitu. Dia itu ujian berapa kali ya? Kalau aku nggak salah 5 sampai 6 kali. Gitu. 5 sampai 6 kali ujian gitu. Sampai kemarin tuh aku akhirnya waktu dia udah dapat kabar dia dapat visanya, ini kan aku punya grup kan, grup anak-anak, aku punya grup sama Alivia, sama Frau Jess, terus sama Herr Hadi yang di Jerman kan, sama Herr Frank juga kan punya grup gitu. Waktu Tessa dapet tawaran buat interview gitu kan, terus aku sempat yang, cuy, tar dulu cuy, ini si Tessa beneran dapet interview gitu kan, iya mbak gitu kan, yaudah tolong dong, ini anak gue minta tolong banget, tolong dimaksimalin gitu latihannya gitu kan. Dan sampai akhirnya dia, karena waktu pas Herr Hadi juga interview dia, Hadi bilang gitu kan, enak berantakan banget bahasa Jermannya gitu kan. Iya, tapi gue nggak tahu sih, gue berharap apa namanya, doa orang-orang gitu kan bisa bikin dia keterima lah gitu kan. Sampai kan dia dapet kabar, Hadi bilang gitu kan kalau ini diterima ya, ini pas nama Tessa kayak anjrot, iya bro, selebrasi Tessa gitu kayak ya itu salah satu lagi kayak oke, hutang gue lunas gitu, tinggal ya udah nih gimana visa nanti gitu kan. Cepet kan, cepet visanya. Iya, visanya cepet loh. Iya, sampai akhirnya Tessa dapet, kemarin aku akhirnya undang dia kan, aku ngobrol sama dia, gimana Tess gitu sekarang. Ya dia mah kan kalau ngomong ya cuman selu ya, iya kayak nggak ada ekspresi gitu kan, kayak ya mbak ya alhamdulillah Haru gitu. loh itu, padahal udah matinya nangis. Ini anak ada ekspresi nggak sih? Gitu kan, gue ketemunya baru sekali. Iya gitu. Jadi apa namanya, ya itu gitu, bukti lagi gitu kan. Ya ternyata orang-orang yang kayak gitu juga punya kesempatan yang sama gitu. Semua orang punya kesempatan. Gitu. Jadi ya makanya Tessa dapet sekarang udah barengan sama kalian ya, semoga di Jerman bisa bisa bareng-bareng saling menguatkan satu sama lain gitu ya. Ya Tessa nggak ada tapi diomongin di sini. Maaf ya, pasti kupingnya panas. Ini pasti ceritanya nih gibah. Judulnya bukan podcast ya, judulnya gibah. So oke, ya karena waktunya terbatas juga, mungkin yang terakhir kali apa yang mau kalian sampaikan sama diri kalian sendiri sih? Terima kasih telah berjuang kayak lagi banget kayak anak indie banget ya bro. Oke. Ya, apa yang mau kalian sampaikan ke diri kalian sejauh ini, dan mungkin untuk kalian sampai di 3 tahun ke depan? Kak Jana, nggak bisa mikir aku. Kalau aku sih terima kasih atas kesabaran yang sangat sabar, baik dalam menerima pahit manis kehidupan gue, tantangannya semuanya gue hadapin dengan sabar, walaupun gue nangis tetap sabar. Pokoknya sabar, terima kasih ya. Salah ding. Terima kasih sabar. Terus untuk terima kasih Jana. Iya, terima kasih Jana sudah sabar banget. Iya, kata teman-teman gue juga, ih gila lu sabar banget. Ya mau gimana, mau gue paksa nggak bisa juga gitu. Sabar nunggu jodoh juga ya kan. biar terus kita ini. 17 tahun gue biar kenang umur ya. Pokoknya Jana, makasih ya, sabar. Terus selamat, akhirnya lu berangkat, lu bisa banggain kedua orang tua. Terus lu bisa jadi versi lu yang terbaik. Terus untuk masa depan gue
tungguin gue ya. Masa depan gue yang cerah banget ini lagi di depan gue. Tungguin gue. Untuk jodoh, tunggu gue. Tunggu sana sih ketemunya sih, ya benar-benar. Oke. Gitu. Gue apa ya? Apa? Untuk diri sendiri, makasih aja sih, kayak nggak ngebanding-bandingin diri dengan orang lain, kayak makasih udah, jadi sedih ya beneran ya. Makasih masih ini ya, masih apa namanya tuh? Makasih udah berjuang kayak gitu. Walaupun beban menjadi anak pertama, tapi kayak ya udah dibawa enjoy hidup ya kan, nggak musing-musingin banget gitu. Udah, makasih sama diri sendiri udah. Enggak, ya kan? makasih juga untuk nggak jadi gila gara-gara ujian gitu. Iya. Gara-gara ujian tiap hari gitu kan dia IJ. Tapi bisa lah diikutin alurnya kalau ujian. Pernah tuh sampai mimisan, untuk masih sehat gue. Iya. Tapi gue nggak pernah loh kok belajar sampai mimisan. Gue mimisan, gue coba tuh mimisan. Untung gara-gara ada ceritaan tuh jadi gue nggak mimisan lagi. Gue nggak pernah. Belajar semampu otak kita aja kan, gitu. Ya nggak sih? Yes. Kalau dipaksa. Ya makasih lah sama diri sendiri. Oke. Lena punya pertanyaan nggak? Itu yang buat kamera buat kalau nanti kalian nonton ini lagi 3 tahun ke depan. Oke, 3 tahun ke depan kalau aku nonton ini, pasti aku bakal ngeliat, aduh hidungnya jelek banget di situ ya di kamera ya. Apakah nanti 3 tahun ke depan gue bakal filler hidung? Apakah gue bakal filler hidung 3 tahun ke depan? Paling apa ya? Dia mau filler hidung gitu. Gak tau deh, nanti Allah marah. Apa ya, 3 tahun ke depan kalau gue nonton ini, makasih udah berusaha sampai segininya. Makasih udah berani, jadi orang yang berani. Makasih. Oke. Mbak Jana? Kalau gue ngeliat yang ini, video ini, ya ampun lu burik banget. Gue burik banget. Kan udara Jerman bagus di sana. Udah glow up ya. Kalau misalnya ini kan kayak perjalanan baru kan. Iya. Tekanan kerjanya juga masih beda gitu. Kalau misalnya kakak down, terus kakak nonton ini lagi gitu, buat reminder diri sendiri. Terima kasih. Apa namanya untuk 3 tahun ke depan ya? Iya, untuk 3 tahun ke depan. Kalau gue lagi ngedown terus nonton ini, ingat gak mudah ke Jerman. Semuanya itu butuh pengorbanan. Dan ingat tantangan yang kemarin-kemarin itu kan udah jadi modal. Ngapain lu mau? Harus semangat lagi. Harus kuat. Ingat pesan ibu sama ayah, harus jadi anak yang kuat. Mental yang baja. Wes. Oke, ya. Alvin ada punya pertanyaan nggak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak boleh loh. Oke. Ya kalau gitu dari aku juga apa ya, pesan dari aku. Sampai Jerman, ya jangan lupa gitu loh, kalian tuh juga orang timur gitu ya, jadi orang tua udah amanahin gitu ya, sebisa mungkin dipegang amanahnya orang tua gitu, karena apa ya balik lagi gitu, kita dari YIJ sendiri gitu nggak bisa kontrol kalian setiap hari gitu kan, nggak bisa kontrol kalian harus begini begitu gitu kan, jadi pegang amanah yang udah orang tua kasih, yang udah juga keluarga besar kasih gitu kan, karena kalian di Jerman bakal bebas banget gitu, semuanya itu bakal terbuka luas banget buat kalian gitu. Kalau mamaku selalu pesan jangan pernah lempar tai ke muka mama. Gitu ya, jangan bikin malu gitu. Mama, jadi mak gitu, lu bisa balik lu ya, jadi semua hampir orang tua tuh bilang sama aku gitu, Mbak tolong ya anak saya diingetin gitu. Saya nggak ada yang orang tua harapkan. Orang tua nggak pernah mengharapkan uang, orang tua nggak pernah mengharapkan, orang tua hanya ingin kalian bisa happy, kalian bisa bahagia terus, kalian bisa
dan jangan pernah lupa kalau kalian tuh orang-orang timur gitu ya, jadi dijaga gitu. Karena itu gitu, banyak banget gitu yang aku lihat juga sampai Jerman tuh berubah gitu, entah dari style, entah dari kebiasaan gitu ya. Ya intinya kalian udah dikasih kepercayaan sama orang tua, tolong dipegang kepercayaan itu. Terus kalian tuh punya target juga 3 tahun Ausbildung. Ini nggak mudah gitu. 3 tahun itu kalian bukan hanya akan kerja aja, tapi juga kalian bakal sekolah. Gitu ya. Selama di Berufsschule, sejauh ini anak-anak selalu bilang yang susah bukan kerjanya Mbak Ai, tapi sekolahnya. Gitu. Sekolah karena kalian akan full pakai auf Deutsch sekolah, kalian punya tugas, bakal ada ujian, ada 2 kali ujian, Zwischenprüfung sama Abschlussprüfung gitu kan. Kalau kalian nggak lulus, kalian harus ngulang setahun, kemudian di totalnya hampir 4 tahun kalian Ausbildung, bukan cuma 3 tahun. Gitu. Jadi boleh kalian ikut party dan lain-lain, tapi ingat lagi goals utamanya apa gitu loh ya. Karena Ausbildung itu ya, beberapa anak-anak yang pernah ada gitu cerita ke aku ketika mereka Ausbildung di Jerman, ada momen dimana mereka tuh bisa stres parah gitu loh. Karena di Jerman itu pekerjaannya begitu-gitu aja. Artinya misalkan jam 8 kalian bangun kerja 8 jam, terus pulang sekolah, udah kayak gitu aja, kayak robot. Kayak gitu. Kalau di sini kalian masih bisa hangout sama temen, kalian masih bisa mungkin kalau kerja di sini kan polanya kalian masih bisa main Instagram kalau nggak ada bosnya apa. Di Jerman tuh udah bener kalian tuh bakal itu aja rutinitasnya gitu. Bahkan waktu libur tuh buat kalian adalah golden banget gitu loh buat istirahat gitu. Jadi sometimes itu yang kadang bikin kalian merasa sedih, ngerasa kalian tuh cuma sendirian, ngerasa kalian itu kayaknya akan ada datang masa di mana kalian berpikir bahwa apakah ini hidup yang gue harapin gitu. Tapi itu inget lagi gitu, inget momen-momen kalian, mimpi kalian ke Jerman gitu, apa yang jadi goals kalian gitu. Ketika udah nggak ada hal yang lagi memotivasi kalian di Jerman gitu kan, ya udah orang tua, keluarga terdekat gitu, dan semua kerja keras kalian gitu. Sampai bisa ke Jerman itu bukan karena siapa-siapa, karena kalian sendiri gitu, karena kerja keras kalian, karena usaha kalian gitu. Ya bahkan aku ataupun Heril juga hanya sebatas menjembatani aja gitu, nggak ada, peran kita tuh nggak besar gitu loh, hanya bisa ngomel-ngomel, marah-marah gitu kan ya. Tapi ya itu, jadi sampai sekarang ini ya usaha kalian semua gitu. Jadi tolong jangan bawa usaha kalian ini sampai ke ujung yang sia-sia gitu ya. Itu yang paling mau aku pesan gitu. Kalau juga ngelihat temennya udah mungkin agak belok dan keluar dari jalur, saling mengingatkan. Nanti tolong ya deh, ya tolong ya. Jangan belok-belok ya. Soalnya yang paling dekat ini nih kan. Awas ya belok-belok ya, saling mengingatkan gitu. Gitu ya, itu sih. Banyak lah gitu, banyak faktor yang dan juga masalah bahasa gitu. Jadi jangan pernah bosan belajar bahasa Jerman terus karena ya itu modal awal kalian buat bisa naik step lebih lanjutnya gitu. Itu juga selalu Hadi pesan sama aku gitu. Bahkan aku ngeliat Hadi sendiri pun Hadi itu datang ke YIJ umur 18 tahun gitu. Sekarang dia udah jadi kepala di restoran, udah punya mobil sekarang gitu kan. Jadi kayak ya itu bukti nyata kok gitu kan, kalian juga bisa buat ngerasain hal-hal yang kayak gitu kan. Tapi tadi gitu butuh kerja keras yang lebih lagi di Jerman gitu. Akan ada masa di mana kalian dibentak-bentak, dibilang Asia bodoh, nggak bisa kerja bla bla bla, tapi ya udah gitu. Itu bagian dari proses gitu kan, dan jangan pernah bosan sama proses itu gitu. Itu yang bakal bikin kalian maju ke langkah selanjutnya gitu. Oke, dari aku juga cukup. Terima kasih banyak untuk podcast hari ini. Pokoknya semangat sampai Jerman, kabarin juga gitu ya. Keep kontak sama Hadinya juga gitu. Her, Hadi kita udah sampai di sini, bla 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 bla. Kapan-kapan kita mau ketemu ya Her gitu kan, biar nanti mungkin Hadi bisa banyak kasih juga masukan dan lain-lain gitu. Oke, semoga kalian juga selamat sampai di Jerman. Amin.
Amin. Semoga kita betah juga ya. Betah Semoga ya. betah. Semoga betah ya. Saling membetahkan. Iya. Saling membetahkan. Oke. Ya wes ya, udah selesai kita podcast hari ini. Cuman tadi katanya Mbak Jana mau kasih pesan-pesan buat teman seperjuangannya yang mungkin masih Teman aku dan teman Kak Jana, teman kamar kita. Oke, boleh. Apa? Untuk Kak Syamsi Liebe tercinta. Samsi. Liebe Opa Iya. Samsi Opa semangat. Si Opa, iya. Siapa Kak aja? Kiki semuanya, Ya. teman-teman kelas semangat berjuang. Geng-geng siapa sih? Geng-gengnya Nurul From Nurul ya. Nanti Iya. kita bakal ketemu di Jerman. Samsi inget tolong hubungin gue Iya. mau Mau makan masakan lu di Jerman. Iya. Oke. Kita tunggu nanti di sana. Fry ya, fry bite gitu. Kostenlos ya bite ya. Aroma-aromanya buka warung. Iya, buka warung aja, buka warung. Semangat ya kalian. Bisa kok, ya. bisa. Ya. Semangat. Tadi kalau kata Mbak Jana, indah pada waktunya. Ya. Yep. Oke, yang penting berjuang aja. Berjuang. Oke, ya baik kalau gitu udah sampai di penghujung akhir kita ya. Terima kasih banyak buat Nay, buat Jana, semoga lancar Jermannya. Terus juga buat teman-teman mungkin yang nonton video ini gitu ya, nonton podcast ini ya. Semoga ini bisa menginspirasi kalian juga gitu ya tadi gitu, bahwa yang namanya mimpi itu milik semua orang gitu. Jadi nggak apa-apa modal mimpi doang dulu gitu ya, modal mimpi, tinggal nanti tadi nekat juga kalau kata Jana gitu ya, karena kalau nggak mau nyoba step satu langkah ya nggak mungkin bisa terwujud juga. Jadi cobain aja satu langkah gitu ya, karena kan kalau apa ya, menurut aku hidup itu bukan bukan kayak yang kursnya tuh bukan yang begini gitu, tapi itu anak tangga gitu, step by step gitu ya. Jadi ya itu aja mungkin ya, semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang nonton. Terima kasih banyak, sampai jumpa di podcast selanjutnya dan cheers. Danke ya IJ. Bitte. Danke. Halo,